Diabetes. Gara-gara diabetes, mata ibu saya diserang. Buta, nggak bisa lihat. Saya bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dokter bilang, ini nggak ada obat lagi kecuali disuntik. Saya pikir yang disuntik lengannya atau mungkin pinggangnya, tapi yang disuntik langsung ke bola matanya. Jadi diambil suntikan, diisi cairan, ditusuk. Cess, cess. Bayangkan, hanya untuk melihat mata ditusuk. Kita melihat setiap hari, apa ditusuk setiap hari? Hah? Ada nggak yang ditusuk tiap hari? Matanya, 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 matanya. Kenapa cerita ditusuk lu pada kira mata? Bangun tidur mau ngeliat, tusuk dulu pakai jarum. Ada? Nggak ada. Ditusuk gratis saja kita nggak mau. Saya disuruh bayar. Ya namanya emak berobat. Berapa bayarnya? 40 juta Pak Ustadz. Bayangin deh. Udah ditusuk bayar 40 juta. Coba kalau Allah mau tagih setiap hari 40 juta dikali 30 1,2 miliar. Dari mana duit kita? Makanya di lain ayat Allah bilang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kan udah dikasih mata. Mau bohong kalau mata itu nikmat. No lihat no. Ada yang sakit harus ditusuk matanya, bayar 40 juta. Makanya lihat bagaimana Allah menyampaikan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fakta yang mana yang mau ditutupi? Kamu mau dusta, faktanya ada loh. Tuh. Luar biasa Al-Quran itu mengingatkan kita yang suka meremehkan kebaikan dan enggan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah sembuh dah mata emak saya. Sampai pada akhirnya kena ginjal. Jadi Bu Abub, saya punya ibu cuci darah. Ginjalnya rusak. Ada di sini yang cuci darah? Mudah-mudahan gak ada. Kalaupun ada mudah-mudahan sehat ya. Amin. Dokter bilang, Pak Ustadz, maaf nih, bukan mendahului Tuhan, kata dokter. Biasanya 2 tahun, 3 tahun selesai, Masya Allah. Tapi ada kok yang 15 tahun. Saya bilang nih, kali ini ngibur-ngibur hati saya kali ini. Tiap hari cuci darah, seminggu ya, 2 kali cuci darah. Sebulan 8 kali. Sekali nyuci 1.500.000. Seminggu 3 juta, sebulan 12 juta. Cuci darah. Ya Allah. Allah ciptain ginjal kecil. Mampu membuat kita hidup sepanjang-panjang umur kita sampai hari ini. Itu di rumah sakit mesin cuci darah gede banget. Bayangkan kalau kemudian mesin itu kita bawa setiap hari. Macam apa penderitaan kita hanya membawa mesin cuci darah. Tapi luar biasanya Allah sayang sama kita. Dibikin kecil itu alat organ cuci darah kita. Ginjal namanya. Kenapa namanya ginjal? Karena 2. Kalau 1 ganjil. Ya kan kalau 1 ganjil, karena 2 jadi ginjal. Ya bayangin tuh. Akhirnya 2021 meninggal. 2 tahun doang. Semoga yang cuci darah pada sehat semuanya. Artinya pada kuat panjang umur. Amin. Nah, ibu saya udah meninggal udah 2 tahun persis. Masuk bapak saya pas COVID. Oksigen susah. Ini saya cerita nih, biar kita jangan pernah
terlalu berhitung berbuat baik untuk Allah gitu loh. Terlalu berhitung berbuat baik kepada sesama. Karena Allah ngasih kita nih udah banyak banget. Banyak banget. Bapak saya masuk nih ke rumah sakit COVID. Oksigen susah. Sampai pada akhirnya ibu saya kan wafat 11 Juli. Bapak saya wafat 16 Juli. Hanya beda 5 hari. Dalam waktu 5 hari itu, abangku, Pak Ustadz, Bu Wakil, saya nyari obat. Nah ini soal ibu nih. Tadi sudah, sekarang soal bapak. Saya cari obat, ada obat namanya Gamaras. Ini obat katanya memang sakti. Jadi kalau udah kena itu tuh kayak Iron Man gitu. Artinya pulih lagi tuh orang tuh. Hari-hari biasa begini, itu obat harganya paling 3 juta. Pas COVID 60 juta, 1 ampul. Ini saya mau cerita nih. Bapak saya butuh 23 ampul. Kali 60 juta. Hampir 1,4 miliar. Anggaplah habis semua 1,5 miliar. Jam 7 obatnya sampai. Jam 8 bapak saya meninggal, rencana jam 9 mau disuntik. Rencana dokter jam 9, jam 7 nyampe nih barang, jam 8 meninggal. 5 hari. 1,5 miliar. Kita hidup udah berapa tahun ini? Ada yang 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 40 tahun. Coba hitung, kan Allah suruh. Hitung. Kalau 5 hari 1,5 miliar, 365 hari berapa? Bagi 5. Coba Bu, mana kalkulator? Ayo, yang punya HP. Jangan check out mulu, sekali-sekali hitung. Biar tahu pengeluaran lakinya. Ayo. 365 dibagi 5. Hitung deh tuh duit orang. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kan Allah yang suruh. Ya, hitung coba. Gak akan sanggup kita. Gak apa-apa, hitung aja. Ayo, berapa? Mana? Berapa? 73 dikali 1 miliar 500 juta. Ayo. Berapa? Hah? Banyak, berapa? Banyak. Berapa? Nggak apa-apa hitung. Biar besok kita kalau bayar zakat jangan pelit. Gitu. Setiap tahun nih, bentarnya kan puasa Ramadan. Ada zakat fitrah, cuman 3,5 liter, cuman 2,5 kilo. Berapa bayar zakat di Nurut Taqwa? Ya kalau diuangin 50 ribu, yuk pindah masjid cari yang 20 ribu. Hitung dulu. Biar jangan pelit ke Allahnya. Berapa? Tuh, sampai dia bingung tuh bacanya berapa. 109 miliar 500 juta. Setahun. Kali 4. Kan udah 4 tahun kita lewatin COVID nih. Kali 4 berapa? Nah, sampai keluar dari layar itu nolnya. Udah gak ada lagi, angka nolnya udah keluar. Keluar kemana tuh? Udah gak ada tuh angkanya. Pasti loh angkanya gak ada nolnya nih. Berapa? Berapa? Masya Allah 438 miliar. Berapa zakat kita setiap tahun? Beras 3,5 liter. Berapa kuota kita setiap bulan? Pulsa ada 200 ribu sebulan, ada 300 ribu cuman buat IG, Facebook, TikTok. Keranjang kuning, sebelum bendera kuning ayo keranjang kuning. 300 ribu sebulan. Berapa begitu sholat Jumat di Masjid Nurut Taqwa? Lewat nih kotak amal.
pura-pura tidur biar digeser sama teman sebelahnya. Ada yang pura-pura zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, masih jauh la ilaha illallah. Begitu di depan astagfirullah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Zikir tergantung kotak amal itu. Kecabut 100.000, belum tentu lanjut. Wah, salah takdir ini. Takdirnya kudunya mah 2.000. Masuk ke kotak masjid 2.000. Udah 2.000 minta sorga paling depan lagi. 2.000 kali 4 Jumat 8.000. Ya Allah. Buat pulsa 200.000 guru. Buat masjid 8.000. Emang nggak boleh Pak Ustadz? Boleh, 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 boleh. Jangankan 8.000, ibu nih ada duit nih 500 perak ya, atau 50 perak, habis ngerok anaknya, masukin ke kotak nggak apa-apa. Allah mah nggak akan nolak. Cuman pertanyaannya, itu termasuk kebaikan apa enggak? Artinya kita harus merasa, ya Allah, Engkau nih ngasih kami banyak banget. Masa kami cuma ngasih 1.000 doang? Ini kebaikan atau tanda kita pelit? Kan gitu. Kalau soal diterima mah Allah terima aja. Itu berkah. Itu berkah. Saya yakin rezeki kita mudah-mudahan Allah limpahkan lebih banyak lagi nanti di 2026. Duit kita biar Allah kasih yang banyak, amin. Makanya saya diajari oleh guru-guru saya. Kemarin saya ke Lirboyo, saya ketemu dengan Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus. Beliau mengatakan banyak orang ya sebetulnya nggak salah dalam doa, bener-bener aja namanya doa. Orang tuh suka fokus minta duit yang banyak. Sehingga duit banyak belum tentu kebaikannya juga banyak. Maka kalau doa tuh begini. Artinya yang cakep tuh ya. Ya Allah, kasih kami harta yang banyak agar kami bisa bersedekah yang banyak, agar kami bisa bayar zakat yang banyak, agar kami bisa memberikan manfaat yang banyak. Sebab harta yang banyak belum tentu banyak memberikan kebaikan. Tapi kalau kita mohon kepada Allah walaupun sedikit, maka bisa tergerak hati untuk berbuat baik. Satu hari Abu Dzar Al-Ghifari diberikan nasihat oleh Nabi, ya Aba Dzarrin idza tabakhtumul maraq fa'aktsir ma'aha. Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, kalau engkau memasak sesuatu yang berkuah, maka perbanyak airnya, kata Nabi. Nabi tidak mengajarkan pelit, kok cuman air doang. Buat tetangga-tetangga, Nabi hanya ingin mengajarkan, mulai aja dulu dari sesuatu yang kecil, agar nanti terbiasa ketika Allah memberikan sesuatu yang besar. Ibu beli daging seperapat, bikin kuahnya sebak, kasih tuh tetangga, modal air doang. Didoain sama tetangganya, Masya Allah ini enak banget ya Bu, ini kuah rasa kambing ya, dicari kambingnya, kok nggak ada? Iya masih di kandang. Ini orang duitnya nggak ada, minimal kuah rasa kambing. Begitu nanti punya duit, kambingnya banyak, kuahnya sedikit, ini baru kambing berkuah. Nabi ngajarin bukan dari yang gede, dari yang kecil. Maka keberkahan itu dimulai dari sesuatu yang mungkin kita anggap remeh, kita anggap sepele, tapi justru melahirkan cinta dan kasih sayang serta rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga masyarakat Morowali dan kita semua yang berkumpul di sini di Bahodopi diberkahi oleh Allah, diberikan kemampuan untuk terus bisa berbuat baik, diberikan kemampuan oleh Allah untuk terus bisa beramal soleh, untuk bisa terus saling membantu, menjaga apa yang sudah dikaruniakan oleh Allah untuk kebaikan, untuk ibadah.